Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Lia Farida dan rekan saya Ade Septi di channel kesayangan Anda UMJ dalam program Dialog Perkuliahan. Di studio kami telah hadir dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Yuda Prapanja MPD, yang akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Tentunya saya juga berharap, kita sama-sama berharap ya, seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam keadaan sehat walafiat dimanapun mereka berada. Amin. Amin. Oke Bapak, sekarang kita langsung mulai aja ya dialog perkuliahan sekarang. Oke, silakan saja. Sebelumnya kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu. Oke, sebelum kita mendiskusikan apa yang dimaksud dengan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, ada baiknya saya ingin menjelaskan dulu bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, ya. Lagi kalian, insyaallah nanti calon guru kan ya? Ya, amin. Teman-teman dimanapun ya, mahasiswa itu akan menjadi calon-calon guru, bahkan yang sudah menjadi guru. Nah, perencanaan pembelajaran ini harusnya menjadi satu keahlian tersendiri bagi guru atau calon guru. Mengapa demikian? Karena setiap kalian nanti mengajar gitu ya, lo harus buat perencanaannya dulu, perencanaan yang matang. Nah, di dalam perencanaan itu nanti banyak hal yang nanti perlu dipersiapkan gitu. Nah, nanti kita akan diskusikan apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam membuat perencanaan pembelajaran gitu ya. Jadi memang perencanaan pembelajaran itu satu perangkat di mana proses pembelajaran yang nanti akan kalian lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. kira-kira seberapa penting sih Pak untuk seorang guru dia membuat perencanaan pembelajaran pada saat mengajar? Ya, sangat-sangat penting. Yang pertama memang kalau di sekolah kalian sudah mengajar? Sudah ya? Sudah. Nah, mungkin kalian sudah tahu. Yang pertama adalah yang namanya mengajar itu melakukan perencanaan itu mutlak adanya ya, sangat penting. Karena yang pertama adalah kerangka berpikir ketika kalian mengajar. Jadi kalau dalam mengajar itu kan harus merumuskan tujuan. Ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya misalnya kalian mau mengajarkan mata pelajaran misalnya bahasa Arab gitu ya. Dari materi yang kalian mau sampaikan ke siswa itu kira-kira setelah mereka mengikuti mata pelajaran kalian itu mereka harus bisa apa? Harus mencapai kompetensi apa? Nah, untuk mencapai ke sana harus dirancang yang baik. Mulai dari tujuannya, nanti strateginya, nanti kalau perlu medianya. Nah, di persiapan itu masuk dalam rancangan. Maka dari itu sangat penting gitu. Kalau guru tidak melakukan perencanaan dalam mengajar, itu sulit kontrolnya. Apakah sudah mencapai targetnya atau belum gitu. Itu sangat penting sekali. Lalu Pak, poin-poin penting yang ada harus di pembelajaran, perencanaan pembelajaran ini apa aja? Ya, seperti yang sama-sama kalian sudah ketahui bahwa kegiatan pembelajaran itu adalah satu usaha mengelola lingkungan dengan sengaja gitu ya, atau satu set peristiwa yang dirancang secara khusus gitu ya. Jadi satu set peristiwa pembelajaran ini ya, satu set peristiwa yang dirancang secara khusus untuk memudahkan orang belajar gitu. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah satu set peristiwa yang tahapannya sudah diawali dari perencanaan ya, untuk memudahkan orang belajar gitu. Jadi kalau kalian mau mengajar itu dalam rangka memudahkan orang belajar gitu. Nah,
poin-poin penting yang ada dalam perencanaan pembelajaran yang pertama adalah itu bisa sama-sama kita lihat di tayangan ini ya, bahwa yang pertama adalah dalam merancang pembelajaran itu yang perlu ditekankan kepada diri kita adalah pertanyaan adalah kemana saya akan pergi. Ini sebuah analogi untuk menjawab yang tadi saya sampaikan, tujuan pembelajaran. Jadi ketika Anda, kalau dianalogikan Anda melakukan satu aktivitas pergi, ya, bepergian, yang pertama ditekankan adalah yang dia bertanya, mau kemana sih kamu pergi? Misalnya mau ke Ciputat, tentunya kan harus sampai kan kalian ke Ciputat. Nah, dalam pembelajaran yang tadi saya sampaikan, kemana siswa itu harus mencapai? Bicara berarti tujuan. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang perlu ditekankan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mencapainya. Itu bicara strategi, gitu ya. Setelah tujuan dirumuskan, lalu yang perlu kita rumuskan lagi strateginya apa untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita tahu kalau tujuan itu sudah tercapai. Gitu. Jadi ada 3 hal yang poin penting yang menjadi poin-poin ya ketika kita mau melakukan perencanaan pembelajaran. Terus untuk langkah-langkah dalam pembuatan perencanaan itu seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke sana ke langkah-langkah, bahwa pembelajaran itu harusnya bersifat preskriptif ya, bahwa pembelajaran itu merupakan satu resep ya untuk mengatasi masalah-masalah belajar. Nah, berangkat dari situ bahwa kita ada tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi, lalu yang kedua adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran itu sendiri, dan kita membuat evaluasinya. Jadi ada 3 hal bagaimana kita tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan gitu. Lalu untuk tahap mengidentifikasi perencanaan perencanaan pembelajaran ini, apa yang dimaksud dengan analisa instruksional? Nah, di dalam tayangan yang bisa kita lihat bahwa analisis instruksional ini bagaimana satu gambaran gitu ya, satu proses menjabarkan perilaku umum ke dalam perilaku khusus. Jadi sebelum kita merancang pembelajaran, sebelum kita memulainya, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu baru kita identifikasi kira-kira apa saja dari kompetensi yang sudah kalian rumuskan itu dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih khusus. Gitu. Itu analisis instruksional. Oh iya. Terus untuk untuk perencanaan pembelajaran ini kan biasanya memang untuk mencapai target ya. Apakah selama perencanaan ini berjalan dilihatnya sudah mencapai target, itu pasti mencapai target untuk itu, atau hanya untuk sebagai usaha aja? Ya, tentunya perencanaan itu dalam rangka mencapai target gitu ya, dan memudahkan siswa belajar gitu. Nah, dari awal sekali sebelum kalian nanti mengajar, kalian sudah harus buat rumusan pertama adalah tujuan. Lalu identifikasi yang tadi saya sampaikan, itu mengidentifikasi, dan dari identifikasi ini kalian perlu jabarkan kira-kira kemampuan apa saja yang diharapkan oleh siswa itu dalam mencapai tujuan. Jadi ini memang dalam rangka mencapai tujuan yang tadi yang sudah kalian rumuskan gitu. Bentuknya bisa silabus gitu ya Pak? Iya. Kalau dari pemerintah memang perencanaan pembelajaran itu dalam bentuk silabus itu seorang guru menjadi mutlak harus ada gitu, harus memiliki, mereka harus membuat silabus itu sebagai perwujudan dari perencanaan pembelajaran gitu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke
perencanaan pembelajaran, saya meminta Anda untuk kalian berdua ya, nanti setelah kita diskusi ini dan bersama dengan teman-teman lainnya, teman-teman kalian lainnya ya, dimanapun mereka berada, saya minta kalian nanti sama-sama mendiskusikan. Yang pertama adalah buat dulu tujuannya, ya, tentukan dulu tujuan apa sih yang akan dicapai setelah kalian mau mengajar. Nah setelah itu kira-kira dari tujuan itu materi apa yang mereka akan terima, gitu mereka dapatkan, gitu. Ya, jadi itu saja dulu. Saya pikir tidak terlalu banyak diskusi kita, karena nanti banyak penjelasan-penjelasan yang perlu kalian ketahui dulu. Jadi sekarang ini